Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membahas kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilm. Kita masuk ke simpul yang ke-17. Totalnya ada 20 simpul. Insyaallah akan kita selesaikan di beberapa hari ke depan. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala adz-dzabbu 'anil ilmi wadz-dzawdu 'an hiyadhihi. Simpul yang ke-17, ya, seseorang yang ingin mengagungkan ilmu hendaknya ia meniatkan hatinya apa? Adz-dzabbu 'anil ilmi. Ya, untuk menjaga ilmu, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan ya sunnahnya para ulama, di mana Allah ya memilih dari zaman ke zaman ulama yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di zaman tersebut Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, ya, belum ada penyimpangan di akidah. Ya, belum banyak penyimpangan. Ya. Ya, nah kita katakan penyimpangan kaum musyrikin. Maknanya apa? Akidah Islam itu masih selamat di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya kaum itu adalah yang berada bersamaku, yaitu para sahabat. Kemudian sahabatnya para sahabat, tabi'in. Kemudian sahabatnya para at-tabi'in, yaitu at-tabi' tabi'in. Dan yang setelahnya, ya, banyak terjadi penyimpangan. Banyak terjadi penyimpangan akidah. Makanya, ya, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pada zamannya membela agama Allah sampai disiksa. Ya, itu ada fitnah khalqul Quran. Saat itu disebarkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tidak tinggal diam. Dan alhamdulillah Allah berkahi dakwah Imam Ahmad. Kemudian di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pada saat itu dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ka'annahu jaa'a bidinin jadid. Seakan-akan ia datang dengan agama baru, saking asingnya kebenaran itu. Saking tersebarnya di zaman itu, ya, banyak ya orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu mentakwil asma' wa sifat. Datang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah semua itu, bahkan dikatakan dia orang asing. Nah, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Nah, Islam itu datang dengan keadaan asing dan akan menjadi asing. Ya. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, di Saudi sana, di daerah Najd, di mana di sana terjadi lagi kesyirikan, subhanallah. Terjadi lagi kesyirikan dan kemungkaran, penyembahan kepada kubur. Dan Allah memilih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi mujaddid, pembaharu. Ya, pembaharu. Banyak yang membenci namun dakwahnya berkah. Alhamdulillah. Sampai kepada kita sekarang. Begitulah para ulama jamaskan. Dan banyak lagi kisah para ulama dalam hal membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai detik sekarang. Penyimpangan terus ada. Dan para ulama senantiasa, ya, menjaga agama ini. Nah, tentunya Allah yang menjaganya dengan sebab para ulama. Qala al-musannif rahimahullah inna lil ilmi hurmatan wafirah tujibul intisaru lahu idza tu'rida li janabihi bima la yasluh. Sesungguhnya pada ilmu itu ada kesucian, kehormatan, ya, yang mewajibkan untuk ditolong, untuk dibela agama ini. Nah, ditinggikan agama ini di atas segala penyimpangan. Idza tu'rida li janabihi bima la yasluh, apabila masuk dalamnya hal-hal yang tidak semestinya masuk dalam agama. Ya. Banyak jamaah sekalian orang-orang yang berdalil dengan Al-Qur'an namun tidak sebagaimana para salaf berdalil dengan Al-Qur'an, akhirnya muncullah, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, itu dibahas di buku-buku akidah. Insyaallah kita akan pelajari juga. Ya, insyaallah di buku-buku selanjutnya.
Wa qad dhahara hadzal intisar inda ahli ilmi fi madahiriha minha aradu 'ala al-mukhalif. Ya, al-intisar para ulama itu senantiasa dia dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita nampak pembelaan para ulama itu seperti apa? Ar-raddu 'alal mukhalif. Ya, membantah orang-orang yang menyimpang. Orang yang menyimpang. Dalam membantah orang yang menyimpang, jemaah sekalian, para ulama itu bukan mengikuti hawa nafsunya. Bukan dengan hawa nafsunya. Namun niat ikhlas karena Allah, karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, orang zaman sekarang yang mengatakan, ya jangan sibukkan dengan bantahan. Sibukkan saja dengan ilmu. Subhanallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah memuji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan apa? Kalian itu sebaik-baik umat yang Allah nampakkan di muka bumi ini. Kalian mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Subhanallah. Maka dikatakan kita menuntut ilmu, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuntut ilmu. Namun apabila ada penyimpangan, nah tugas ulama memperingatkan. Dan kita jangan malah merasa ya tidak enak ataupun dikatakan oh ini sibuk dengan membahas pemantahan. Subhanallah, ini orang enggak paham agama Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman ke zaman para ulama itu melarang daripada kemungkaran, apalagi yang bermasalah dengan akidah. Nah, jemaah sekalian, perlu kita ketahui, perlu kita sadari, perlu kita tundukkan hati ini untuk menerima apa yang Allah perintahkan dan Nabi dan Allah larang. Nah, faman istabanat mukhalafatuhu lisyari'ati rudda 'alaihi kainan man kan. Barang siapa yang jelas penyelisihannya dalam syariat ini, maka ia dibantah. Ya, dibantah oleh para ulama. Ya, barang siapa yang jelas ya penyimpangannya dalam syariat, mereka dibantah oleh para ulama, dan ini merupakan amanah ilmu, jemaah sekalian. Ini merupakan amanah ilmu. Para ulama itu ya tidak mungkin membahas sesuatu hal semena-mena saja, tanpa ilmu, tanpa ketelitian. Ini berdusta atas nama para ulama, berdusta atas nama para ulama. Ya, ada orang mengatakan ini belum tentu benar, ini belum tentu benar. Subhanallah, ia mengatakan pada ulama kibar yang disepakati keadilannya. Ya, dan mereka bukan sendiri, mereka banyak. Subhanallah. Ini ya, kalau bukan karena ikut hawa nafsu, apalagi yang kita katakan? Ya, kalau bukan karena mengikuti hawa nafsu, karena mencintai makhluk daripada mencintai Allah dan Rasulnya, terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan subhanallah, banyak sekarang kita dijauhkan dari para ulama, jemaah sekalian. Kita tinggal di negara Indonesia, ya, tidak bisa, banyak dari ikhwah yang tidak bisa berbahasa Arab. Ya, mudah saja begitu fatwa para ulama itu diselewengkan. Ya, mudah saja. Ya, dinisbatkan kepada para ulama apa yang tidak ada padanya. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama itu mereka berbicara dengan dalil. Ya, bukan dengan hawa nafsu. Ya, ini berdusta atas nama agama. Al-iftira' 'alad din, 'alad din. Nah, nasallallahu salama wal afiyah. Dikatakan siapapun yang menyimpang, kainan man kan, siapapun itu, dijelaskan penyimpangannya agar umat agar umat itu menjauhinya, tidak mendengar dengannya. Makanya kami sering dinasihati oleh para guru-guru kami, ya, rujuk kepada ulama kibar, itu lebih selamat bagimu. Ya, kembali kepada kibar ulama, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Al-Utsaimin, bukunya jelas banyak dan mudah dibaca bagi orang yang bisa berbahasa Arab, dan yang enggak bisa berbahasa Arab, insyaallah belajar bahasa Arab ataupun ya bertanya kepada orang yang bisa berbahasa Arab. Nah, itulah jalan keselamatan, jamaah. Itulah jalan keselamatan. Al-barakatu ma'a akabirikum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan itu bersama orang-orang yang besar di antara kalian.
la ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarran minhu. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya, dikatakan para ulama kibar mereka merupakan saksi-saksi Allah nanti di hari kiamat. Ya, dengan banyaknya fitnah dan permutarbalikan fakta di zaman sekarang, mereka sebagai saksi. Ya, buku-bukunya ada jelas, fatwa-fatwa ditulis. Ya, barang siapa yang berdusta atas nama ulama, maka dia akan menanggung nanti akhirat akibatnya. Sallallahu alaihi wal afiyah. Fala yu'khadhu al-ilmu an ahli bidah. Tidak diambil ilmu itu dari ahli bidah, Tidak diambil dari mereka. Ya, kita tidak bisa aman agama kita dengan mereka. Al-qulub dha'ifah wasyubuhat khattafah. Ya, hati itu lemah, namun syubhat itu menyambar-nyambar. Nah, jemaah sekalian, keselamatan kita di dunia dan di akhirat itu lebih kita utamakan daripada kecintaan kita kepada manusia. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Ya, kalian tidak akan dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itu ya mencintai orang-orang yang menentang Allah ya dan Rasulnya. Ya, walau kanu aba'ahum, walaupun ayah-ayahnya, au abna'ahum, walaupun anak-anaknya, au ikhwanahum, walaupun saudara-saudaranya. Ya, ikhwan, walaupun guru-gurunya. Ikhwanahum. Au ashiratahum, walaupun keluarga dekatnya. Kemudian Allah katakan apa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min. Ya, orang tadi yang beriman itu mereka tidak mencintai orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dicatatkan di hati mereka apa? Keimanan dan dikuatkan jalannya, dikuatkan dirinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Na'am wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya air sungai-sungai. Ya, mereka kekal dalam radhiyallahu anhum radhu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah. Golongan Allah lah orang-orang yang akan beruntung. Nah, jemaah sekalian, penting dalam menjaga agama ini belajar dari orang-orang yang lurus akidahnya. Lurus akidah dan manhajnya. Lakin itturra ilaihi fala ba'sa kama fi riwayah anhum ladal muhadditsin. Boleh kita mengambil dari ahlul bid'ah, tapi apabila itu darurat dan zaman sekarang tidak dibutuhkan lagi. Yang sekarang tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Di zaman sebelumnya itu ilmu hadis itu yang menuntut banyak. Ya, kalau tidak dapat hadis kecuali pada si fulan ahli bid'ah ini, mungkin hadis tersebut tidak sampai. Maka diambil di zaman tersebut. Tapi zaman sekarang, ya alhamdulillah. Ya kalaupun tidak ada guru yang beres di kampungnya, masih bisa di internet. Nah, itu lebih selamat ya mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minha zajrul muta'allimi idza ta'adda fi bahthihi aw dhahara minhu ladadun aw su'u adabin. Baik. Juga para ulama itu mereka dalam menjaga ilmu ya dalam menjaga kesucian ilmu tersebut, mereka itu terkadang menghardik orang-orang yang di majelis itu banyak cakapnya gitu. Banyak bantahnya. Ya, ini ada yang seperti itu ada. Ya, syekhnya dibantah. Oh, ini syekh yang betul begini. Oh, syekh ini yang betul begini. Akhirnya ada yang diusir dari majelis. Ada yang diusir dari au dhahara minhu ladadun au su'i adabin. Atau nampak darinya itu khusumah, nampak dia ta'annud. Nampak dia itu ingin menjelek-jelekkan syekhnya, ingin menjatuhkan gurunya. Orang seperti ini enggak ada harganya di majelis ilmu. Ya. Hak seorang pengajar itu membuat dia itu keluar dari majelis. Ini enggak masalah. Ya. Nah, kalau ulama dulu dibuat seperti itu, mereka besoknya datang lagi belajar. Nah, kembali seperti biasa lagi, enggak ada hal yang diingat, enggak ada dendam kepada guru. Ya, kalau sekarang sekali dibilang gitu sampai meninggal enggak datang lagi. Subhanallah. Zaman sekarang memang seperti ini, zaman sekarang. Ya, mentalnya lemah gitu. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah di sebuah majelis ditanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, "Ya Syekh,
bagaimana menurut antum tentang si fulan, disebutkan namanya. Nah, ini dalam menghargai untuk majelis ilmu. Syekh marah. Syekh bilang apa? Enggak usah sebut nama. Sebutkan saja penyimpangannya. Nah, di sini jamaah sekalian perlu kita ketahui. Ya, perlu kita ketahui. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya majelis ilmu itu dimuliakan. Majelis ilmu dimuliakan, bukan sembarangan gitu. Kalau ingin bertanya hal-hal yang sensitif, lebih baik di luar majelis. Tapi bertanya itu hal-hal yang umum, ya, bagaimana tentang penyimpangan ini. Kalau sebut nama, ya ini dibenci oleh para ulama seperti ini, karena membuat majelis ini menjadi majelis yang terkadang orang yang hadir juga berbeda-beda. Akhirnya dianggap majelisnya jelek dan lain-lain. Nah, afwan kalau jaringannya kurang bagus, insyaallah bisa dengar lagi kajian nanti. Qala wa in ihtaja al-muallimu ila ikhrajil muta'allim min majlisihi. Naam. Zajran lahu falyaf'al kama kana yaf'aluhu Syu'bah ma'a Affan bin Muslim fi darsihi. Kalau seorang guru itu sudah kita jelaskan tadi, seorang guru kalau dia butuh untuk mengeluarkan si fulan dalam majelis yang memang buat ribut majelis, dikeluarkan saja demi menjaga majelis itu tetap berjalan dengan baik. Nah, zaman sekarang kalau di masjid yang nggak mungkin seperti ini, ya, nanti akhirnya bisa menimbulkan fitnah, Ini tentunya seperti di majelis-majelis yang besar, majelis para ulama. Tapi kita ketahui kadar dari kita lihat suatu pembahasan itu, dilihat juga tempatnya, Nah, qala wa qad yujad. Dulu sebagaimana yang dilakukan oleh Syu'bah Affan bin Muslim. Nah, dilakukan oleh Imam Syu'bah kepada Affan. Ini sama-sama para ulama, ya, pada saat itu dia sering mengkritik Syu'bah rahimahullah ketika sedang meriwayatkan hadis Nabi. Nah, kemudian diusir dari majelisnya dan besoknya datang lagi ke majelis. Udah lupa yang kemarin. Enggak masalah. Nanti kalau ribut lagi diusir lagi. Besok datang lagi. Ya. Subhanallah, begitu para ulama dulu. Ya, tentunya itu untuk apa? Itulah melihat keikhlasan mereka. Mereka melakukan satu hal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena hawa nafsu gitu. Kalau zaman sekarang kan hawa nafsu terkadang. Ya, ustaz ribut dengan temannya, dengan ikhwah. Ya, karena hawa nafsu saja. Ini subhanallah perlu dipertanyakan gitu. Niatnya menuntut ilmu kenapa? Ya, menuntut ilmu untuk besar-besarkan diri aja gitu. Enggak, menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hendaknya tawadhu. Ya. Seorang guru tawadhu kepada muridnya. Murid juga tawadhu kepada gurunya. Seperti itu memang menuntut ilmu. Nah, demi memuliakan ilmu. Qala wa qad yuzjaru al-muta'allimu bi adami al-ikbari 'alaihi wa tarki ijabatihi. Fasukutu jawabun. Qalahu al-A'mash. Sebagaimana, ya, terkadang bisa juga seorang guru itu memberikan peringatan dengan cara dia itu tidak menjawab pertanyaan muridnya. Karena kadang pertanyaannya yang enggak nyambung gitu. Pertanyaannya yang buang-buang waktu juga kadang. Kadang pertanyaannya yang enggak terlalu penting. Ya, terkadang maksud dari pertanyaannya bisa nampak orang ini juga bukan mau belajar, tapi pengen cuman debat. Ya. Nah, sebagaimana Nah, dikatakan wa ra'ayna hadza katsiran min jama'ati min asyuyukh minhumul 'allamatu ibnu Bazin farubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'uhu fataraka asy-syekh ijabatahu wa amara al-qari an yuwasila qira'atahu aw ajabahu bi khilafi qasdihi. Nah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sungguh kami melihat ini banyak dari para masyayikh. Syekh Shalih Al-Utsaimin itu banyak gurunya. Orang yang banyak gurunya itu subhanallah maka menjadi qudwah. Ya, banyak yang dia lihat adab-adab para ulama. Seperti Al-Allamah Ibnu Baz. Imam Ibnu Baz. Saat itu ditanya. Seorang bertanya kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah suatu pertanyaan yang tidak bermanfaat. Kemudian Syekh Ibn Baz meninggalkannya saja begitu. Meninggalkan saja dan memerintahkan yang membacakan matan buku dari penuntut ilmu untuk melanjutkan bacaannya, dilanjutkan pelajarannya. Nah, beginilah
majelis para ulama aja Mas. Ya, berapa hari ini kita bahas tentang majelis, bagaimana tentang ilmu. Nah, kita sendiri kita lihat kekurangan kita di mana gitu. Nah, orang yang sedang berbicara sekarang tidak lebih baik daripada yang mendengar. Ya. Dia lebih butuh kepada bukunya daripada yang mendengar. Makanya kita baca buku ini, baca bersama untuk mengambil istifadah, menjadikan pengingat kita agar kita bisa mengagungkan ilmu. Nah, di zaman sekarang ilmu diajarkan di mana-mana, namun pengagungan terhadap ilmu sangatlah sedikit ya Mas sekalian. Nah, hari ini kita membahas tentang adzabu anil ilmi wa dzaudu an ihyadhihi, yaitu menjaga, membela agama Allah, menjaga ilmu itu tetap murni. Ya, ini maknanya sama, wa dzaudu an ihyadhihi, yaitu mengagungkan ilmu, membela ilmu dari penyimpangan para ahlul batil. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.